زدني علما رب زدني. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali di channel Studio Arteri. Kali ini kita kembali bertemu dalam segmen Umek Pangkal Boys. Sebelum kita lanjut, mari kita mulai pembelajaran kita hari ini dengan berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Robbi sidni ilma warzuqni fahma. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Robbi shrahli sodri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qouli. Oke, pada kesempatan kali ini kita akan mengupas tentang pembelajaran dengan sistem VR atau virtual reality. Nah, di sini saya menggunakan aplikasi yang dikembangkan oleh Milea Lab, di mana perusahaan ini berpusat pada program-program virtual reality yang sangat masya Allah sekali dari segi lingkungan, segi aset, properti yang menunjang pembelajaran dengan sistem digital. Pada kesempatan kali ini insya Allah saya akan mencoba menerapkan dalam proses pembelajaran di materi kelas 7 yang mengangkat tema gambar flora, fauna, dan ragam hias. Nah, kalau kita melihat sekitar sini, ini ada suasana anak kecil, tepatnya jenjang SD dan juga SMP. Ini mengindikasikan bahwa yang di ujung sana itu adalah kelas untuk anak-anak SD, sedangkan yang di sebelah sini adalah SMP-nya. Di sini bisa kita lihat SMP Al-Falah dan juga logo sekolah penggerak. Kemudian di sini ada logo Kava, kemudian logo Cambridge dan juga slogan Al-Falah yang bertajuk mulia akhlaknya, unggul prestasinya. Cara menggerakkan aplikasi ini adalah kita berpusat pada titik putih bulatan ini, kita arahkan ke point of view. Nah, caranya kita gerakkan terlebih dahulu, kemudian diklik pada tempat yang diinginkan. Kemudian di bawah ini ada pop-up info, di mana ini akan menjelaskan apapun yang sudah kita buat sebagai bahan pelajaran untuk anak-anak. Oke, kita langsung coba mengarahkannya ya. Kita arahkan titik putih ini ke point of view dan melakukan proses perjalanan pembelajaran secara VR. Simak baik-baik setiap informasinya ya. Bismillah. Hei, ayo Nur, kita masuk kelas. Pelajaran seni budaya dan keterampilan akan segera dimulai loh. Ayo cepat. Nah, ini di point of view kedua, informasi apa yang kita dapatkan? Iya, materi kita hari ini tentang gambar flora, fauna, dan ragam hias. Ayo masuk kelas sebelum kita ketinggalan materinya. Wah, ini ada adik-adik yang SD sedang bermain-main sama teman-temannya. Oh, ini kelihatan banget logonya Kava, Cambridge, dan slogannya Al-Falah. Oke, kita masuk kelas sekarang. Kita ikuti pembelajaran yang sedang berlangsung. Nah, seperti inilah suasana di kelas. Ada yang sedang menulis, ada yang membuka laptop, ada yang menyimak dengan baik. Oke, kita arahkan ke sini dulu. Wah, ini penjelasan tentang menggambar sepertinya. Kita coba cek dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Oke, pada kesempatan kali ini kita akan belajar bareng tentang materi gambar flora, fauna, dan ragam hias. Pada kesempatan kali ini Bapak dibantu oleh Hasan. Dia yang akan mengoperatorkan slide materi yang akan kita bahas bersama ya. Pada kesempatan kali ini materi kita akan membahas tentang pengertian menggambar. Kemudian
pengertian tentang flora, fauna, dan ragam bias. Serta kita juga akan mempelajari jenis hewan yang ada di dunia ini, dan juga jenis tumbuhan apa saja sih yang ada di dunia ini, dan ciri ragam bias itu seperti apa. Dan tidak kalah penting, kita juga akan belajar teori dari menggambar flora, fauna, dan ragam bias, dari proses sketsa hingga proses pewarnaan atau shading, gradasi, gelap terangnya ya. Nah, pada materi kali ini jangan lupa dibaca, dipahami, dan dicatat poin pentingnya agar ilmu yang kalian dapatkan bisa lebih maksimal. Dan apabila ada sesuatu yang perlu ditanyakan, tanyakan langsung saja ke Bapak, jangan sungkan ataupun ragu. Apabila ada sesuatu yang ingin kalian pelajari secara detail tapi takut terlewat, silakan kalian sampaikan ke Hasan agar Hasan bisa mengembalikan slide yang kalian inginkan dengan cara mengeklik tombol berikutnya ataupun sebelumnya. Nah, apabila semua sudah kalian catat dengan baik, maka penugasan pada materi ini Bapak akan memberikan kalian informasi tentang pameran yang akan berlangsung di Studio Arteri. Pamerannya ini sesuai dengan materi kita, yakni bertema tentang gambar fauna. Nah, kalian nanti siang sepulang sekolah langsung saja pergi ke sana untuk mengapresiasi karyanya. Akan Bapak berikan worksheet untuk kalian isi ya. Alamatnya di Galeri Studio Arteri, tidak jauh dari sini, tepatnya di pusat kota. Kalian boleh berangkat bareng teman-teman ataupun sendiri. Dan Bapak berpesan, apresiasilah karyanya dengan baik dan seraplah ilmu sebanyak-banyaknya. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, itu tadi penjelasan dari Bapak Guru ya tentang menggambar dan berbagai jenis gambar flora, fauna, dan ragam hias. Oh, ini kita lihat para NPC siswanya sedang asik menyimak pembelajarannya. Oh, sepertinya Hasan yang memegang laptop ini. Oke, sekarang kita coba bergeser slide-nya untuk mengecek informasi apa saja yang ditampilkan. Wah, ini ternyata contoh dari ragam hias. Yang ujung sini flora, kemudian sebelah sini fauna, yang sebelah sini ini adalah benda alam alias motif awan, dalam hal ini bermotif mega mendung. Kemudian yang sebelah sini adalah geometris atau bidang dasar. Yang paling bawah di ujung sebelah kanan ini adalah motif figural atau manusia, bentuk-bentuk humanoid. Sekarang kita lanjut slide berikutnya. Ini adalah motif ragam hias seperti yang ditampilkan tadi. Ada flora, fauna, figural, alam benda, benda alam, dan geometris. Yang jadi pertanyaan adalah kita harus bisa membedakan antara alam benda dan benda alam. Sangat mudah sekali sebenarnya. Kalau alam benda itu adalah benda mati buatan manusia, sedangkan benda alam adalah benda yang ada di alam sebagai ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Contoh dari alam benda adalah botol minum, sepatu, tas, meja, kursi, dan sebagainya. Apapun yang dibuat manusia itu termasuk alam benda. Sedangkan benda alam contohnya ada gunung, batu, planet-planet, matahari, air, api, tanah, angin, dan sebagainya. Segala sesuatu yang ada di alam semesta ini termasuk dari benda alam. Nah, bedanya seperti itu, jangan sampai terbalik. Kemudian kita ke slide berikutnya. Ini adalah ciri dari ragam hias. Yang pertama, gambarnya itu dibuat dengan cara penggayaan bentuk atau istilahnya itu stilasi. Kemudian bisa juga penyederhanaan bentuk atau deformasi. Yang kedua, gambar dibuat secara berulang-ulang. Jadi kalau masih satu gambar itu belum masuk dalam kategori gambar ragam hias. Jadi bentuknya diulang-ulang terus. Dan yang ketiga adalah gambar terlihat rumit
dan indah. Fungsi ragam hias di sini ada dua. Yang pertama fungsi simbolik dan yang kedua fungsi estetik. Tapi dalam hal ini kita sebagai umat Islam tidak menggunakan fungsi yang simbolik. Fungsi simbolik ini digunakan oleh para leluhur yang dulu ada kepercayaan animisme dinamisme, di mana mereka membuat segala sesuatu bentuk ragam hias, entah itu topeng, entah itu tameng, yang diletakkan di rumah mereka dengan tujuan magis tertentu untuk tolak bala dan sebagainya. Tapi kita sebagai umat Islam jelas tidak akan melakukan hal seperti itu. Jadi yang kita ambil adalah fungsi estetiknya, hanya sebatas untuk dekorasi, pajangan ataupun mempercantik ruangan. Nah, kita lanjutkan ke slide berikutnya. Ini adalah berbagai contoh gambar flora yang secara real dan diterapkan ke dalam bentuk sketsa. Kita lanjutkan lagi. Yang ini adalah gambar fauna. Kita lanjutkan ke slide berikutnya. Minta tolong dengan Hasan ya. Nah, ini adalah jenis tumbuhan di dunia. Masya Allah, ini pembelajaran seni budaya tapi serasa biologi juga ya, karena ada berbagai jenis tumbuhan di dunia, berbagai jenis hewan. Di sini tumbuhan di dunia terbagi menjadi 3. Yang pertama spermatopita atau tumbuhan berbiji, kemudian pterodopita, tumbuhan paku-pakuan, yang ketiga bryopita, tumbuhan lumut. Kita lanjut. Nah, yang ini adalah jenis hewan di dunia. Yang pertama ada mamalia atau hewan menyusui, kemudian reptilia, aves atau unggas, amfibi yang bisa hidup di darat dan juga bisa menyelam di dalam air. Kemudian ada pisces, hewan yang fokusnya hidup di air. Dan yang keenam ada serangga. Dan yang ketujuh arthropoda. Di sini kita harus memahami perbedaan antara serangga dan arthropoda. Arthropoda ini adalah memiliki 2 bagian tubuh. Contohnya adalah laba-laba. Sedangkan serangga terdiri dari 3 bagian tubuh. Oke, kita lanjut. Nah, ini adalah pengertian dari gambar flora, fauna, dan ragam hias. Kalian bisa menyimaknya secara langsung nanti ya. Oh, ternyata slide-nya sudah habis. Oke, kita sudah mempelajari semua tentang gambar flora, fauna, dan ragam hias secara teorinya. Tadi Pak Guru juga menyampaikan bahwasanya beliau menginfokan kita ada sebuah pameran seni rupa di Studio Arteri, dan beliau menugaskan kita untuk berangkat ke sana dalam rangka mengapresiasi karena kita diberikan worksheet juga. Untuk pameran di Studio Arteri itu berfokus mengangkat tema gambar fauna. Oke, daripada kita penasaran seperti apa karya-karyanya, mari kita berangkat ke sana ya bersama teman-teman. Sebelumnya kita ke stand of view dulu untuk melihat instruksi berikutnya. Nah, kita kan sudah belajar teorinya di kelas. Sekarang kita lihat pameran seni di Studio Arteri yuk. Oh iya, tapi saya tidak membawa sepeda. Gimana kalau kita naik becak? Wah, seru juga ya naik becak. Oke, kita berangkat. Nah, ini adalah portal untuk proses menuju ke sana. Sekarang kita klik dan kita klik. Alhamdulillah, kita sudah sampai di lokasinya ini, lokasi pameran di Studio Arteri. Wah, rame banget pengunjungnya. Oh, ini kita tadi naik bapak becak yang satu ini. Coba kita klik infonya. Nah, itu Mas, galeri seni Studio Arteri ada di sebelah sana. Oh iya, cara menuju ke sana Anda harus mengarahkan titik putih ke point of view. Selamat mengapresiasi karya-karyanya, Mas. Siap Pak, terima kasih infonya. Oke, langsung aja ya kita menuju ke tempat pameran. Itu terlihat bannernya gambar fauna.
Wah, ini ibunya lagi nelpon, kayaknya temen-temennya diajakin ke sini juga ini. Wah, ini bapak es krimnya kemana ini, kok rombongnya ditinggal sendirian, padahal ada yang mau beli. Wah, ada iklan juga di balihonya. Oke, ini ada info, coba kita klik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di pameran gambar fauna. Pameran ini bertujuan untuk menunjukkan ayat kauniyah. Ayat kauniyah merupakan tanda-tanda tersirat yang ada di alam semesta yang menunjukkan tentang keagungan Zat yang Maha Pencipta, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selamat mengapresiasi karyanya ya. Oke, kita lanjut ke point of view berikutnya. Wah, ini ada apa ini? Kok rame-rame di sini? Nah, di depan tadi sudah dijelaskan tentang makna dari ayat kauniyah yang menunjukkan bahwasanya semua makhluk di alam semesta ini, baik yang ada di langit maupun di bumi, bahkan yang ada di antara keduanya, semuanya hanya beribadah dan bertasbih kepada Rabb semesta alam dan yang Maha Pencipta, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hal ini dijelaskan juga di dalam Al-Quran, tepatnya dalam dalil Quran surat An-Nur ayat ke-41. Izinkan saya play murotalnya ya. Alam tara anna Allah yusabbihu lahu man fis samawati wal ardi wat tayru قد علم صلاته وتسبيحه والله عليم بما يفعلون. Sadaqallahul Azim. Terjemahan dari Quran surat An-Nur ayat ke-41. Tidakkah engkau tahu Muhammad bahwa kepada Allah lah bertasbih apa yang ada di langit maupun di bumi, dan juga burung-burung yang mengembangkan sayapnya. Masing-masing sungguh telah mengetahui cara berdoa dan bertasbih mereka. Allah Maha mengetahui apa yang mereka kerjakan. Maha benar firman-Nya. Dalam Quran surat An-Nur ayat ke-41. Nah, kalian kan sudah memahami konsep dari pameran gambar fauna ini. Sekarang, selamat belajar dan mengapresiasi karyanya ya. Masya Allah. Oke, kita lanjutkan lagi untuk melihat karya-karyanya seperti apa. Wah, ini sepertinya ada penjelasan tentang teknik dalam menggambar. Coba kita klik infonya. Ini teknik yang digunakan dalam menggambar. Ada 7. Yang pertama teknik linear atau line art. Yang kedua teknik block atau square. Yang ketiga teknik arsir atau goresan. Yang keempat teknik kusel atau menggosok. Yang kelima teknik oil iris atau titik. Yang keenam teknik akuarel atau sapuan tipis. Dan yang ketujuh teknik plakat atau sapuan tebal. Oke, terima kasih infonya. Sekarang kita lanjut lagi ke sana. Nah, kita simak lagi pemaparan informasinya. Berikut ini teknik yang paling sering digunakan dalam menggambar. Yang pertama ada teknik goresan, kemudian teknik akuarel atau sapuan tipis, yang ketiga teknik plakat atau sapuan tebal. Lalu gambar yang sebelah kanan ini merupakan tahapan proses pembuatan sketsa gambar dari awal hingga proses finishing. Wah, Masya Allah, prosesnya ternyata bertahap dan cukup rumit, tapi semua itu bisa kita capai insya Allah. Kuncinya untuk mendapatkan hasil yang maksimal itu butuh kenggeduan yang tumaknina. Oke, kita lanjutkan perjalanan kita dalam mengapresiasi karya. Sekarang kita pindah ke sisi berikutnya.
Wah, ini juga rame banget ini. Oh, ini logo galerinya Studio Arteri, dan juga ini banner pameran lukisan dan workshop gambar fauna. Masya Allah, ternyata ada workshopnya ini, workshop menggambar ya pastinya ya. Coba kita lanjutkan dulu perjalanan. Oh, ini ada bapak-bapak yang sedang asik berbincang, mungkin mengapresiasi karyanya. Oh, ini teknik dusel. Masya Allah, gambar serigala yang sedang bertarung memperebutkan wilayah sepertinya. Yang tengah ini pointillis atau stripling, yakni susunan titik-titik besar maupun kecil dengan jarak yang renggang ataupun berdempetan untuk menentukan posisi gelap terangnya. Kemudian yang sebelah sini ada teknik linear atau line art, di mana garis-garis sebagai fungsi utama dalam membuat karya. Yang sebelah sini ada teknik block, ya semacam teknik siluet seperti itu. Dan yang sebelah sini ada teknik akuarel atau sapuan tipis. Akuarel ini seperti namanya, akar katanya aqua yang berarti air. Berarti ini menggunakan cat berbasis air, lebih tepatnya menggunakan cat air. Wow, ini ada teknik plakat. Teknik plakat itu sapuan tebal. Dalam hal ini karya yang ditampilkan menggunakan alat berupa oil pastel atau krayon. Sekarang kita coba simak informasinya. Ini merupakan tutorial menggambar menggunakan teknik plakat berbahan krayon. Jangan lupa disimak ya dari awal hingga akhir, mulai dari proses cetak dan kalian bisa mencoba juga ya untuk mendapatkan hasil yang maksimal untuk kekejuan yang lumayan. Nah, maka kesesatannya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah, sekarang coba kita lihat proses pembuatannya. Di sini ada video tutorialnya alias workshop yang ingin ditampilkan. Coba kita simak.
Masya Allah, tabarakallah. Ternyata prosesnya dari membuat garis tepi terlebih dahulu, kemudian sketsa hingga proses pewarnaan dan proses pendetailan hingga finishing. Oke, sepertinya ini adalah di ujung pameran untuk hari ini tentang gambar fauna. Nah, sekarang kita menuju ke standpoint yang terakhir. Nah, di sini menjelaskan tentang worksheet yang akan kita kerjakan. Oh, ini banyak sekali anak-anak SMA, SD maupun orang umum yang menyimak proses pameran gambar fauna di Studio Arteri. Masya Allah. Sekarang kita selesaikan tugas kita hari ini untuk menjawab kuis atau mengerjakan worksheet yang telah disediakan. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Mungkin sampai di sini dulu proses pembelajaran kita kali ini. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.